Gimana itu? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya mau ganti rugi, Mbah. Ganti rugi Nggak mau apa? tahu. Nggak ganti rugi apa? Biar Mbah. Sampean jangan kayak gitu sampean. Hah? Duduk kamu. Kalau ngomong itu baik-baik. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan aksi bejat seorang dukun santet. Sang dukun telah meniduri seorang perempuan hingga hamil. Dan Gus Nur Samsun membantu sang perempuan untuk meminta pertanggungjawaban. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Kakakmu, kalau kakakmu udah lama kerjanya? Udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Terus ngajak saya ke Mbah Dukun ini tujuannya apa? Kakak saya itu hamil. Tujuanmu bukan kakakmu. Tujuan saya. Apa? Tujuan saya itu. Bentar, kamu tadi bilang apa? Kakakmu hamil? Iya. Terus ceritakan gimana? Hamil terus digugurin. Saya tanya digugurin. itu, kenapa kan digugurin, Kak? Saya ketipu sama Mbak Dukun itu. Kakak saya kan mau Tadi pasang namanya apa itu? katanya Mbah Siswanto. Iya. Terus? Mbak Siswanto kan katanya terkenal pasang susu. Nah, kakak saya itu pasang di situ. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari Mbak Risa yang datang kepada Gus Nur Samsun dan bercerita tentang kakaknya. Bahwa kakaknya yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke, tiba-tiba diketahui hamil dan kemudian menggugurkan janin di rahimnya. Mbak Risa pun bertanya kepada kakaknya, mengapakah dia tega menggugurkan janin? Dan siapakah orang yang telah menghamili dirinya? Sang kakak itu kemudian bercerita bahwa orang yang menghamili dirinya adalah Mbah Wanto, yang adalah seorang dukun santet ahli pasang susuk. Ketika dia berpikir agar pekerjaannya sebagai pemandu lagu itu berhasil sesuai yang diharapkan, dia kemudian tergoda seperti yang dilakukan oleh para teman seprofesinya, yaitu untuk melakukan pasang susuk, agar banyak orang yang kemudian suka ketika melihat dirinya. Maka datanglah dia kepada Mbah Wanto, sang dukun yang katanya ahli pasang susuk itu. Dan setelah itulah malapetaka itu kemudian terjadi. Mbah Wanto kemudian meniduri dirinya, sehingga kemudian dia hamil. Dan karena merasa malu dengan kehamilannya, dia kemudian menggugurkan janin yang tak berdosa itu. Dia sangat merasa bersedih. Akan tetapi dia tidak merasa punya pilihan lain. Dan karena mengetahui nasib yang dialami kakaknya, itulah Mbak Risa merasa sangat bersedih, juga sekaligus sangat marah. Sehingga kemudian, dia mencoba menghubungi Gus Nur Samsun. Mbak Risa ingin agar Gus Nur Samsun membantunya mendatangi Dukun Wanto untuk meminta pertanggungjawaban kepadanya. Dan dimintai tolong Mbak Risa yang demikian. Gus Nur Samsun pun memenuhi permintaan tersebut. Sehingga kemudian, datanglah mereka ke rumah Dukun Wanto. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Jepri, yang tujuannya adalah untuk mengantar Mbak Risa untuk melakukan pasang susuk. Dan ketika mereka datang, ternyata ada 2 pria yang juga bertamu kepada Dukun Wanto. Dan diketahui
Mereka ingin meminta ilmu kebal kepada dukun Wanto. Mbak Risa pun mencoba bertanya kepada sang dukun. Jika dia ingin pasang susuk untuk agar sukses dalam berkarir, di manakah tempat pasang susuknya tersebut? Di saat itulah dukun Wanto kemudian mengatakan, sesuai pengalaman, tempat pasang susuk bagi perempuan adalah pada kemaluannya. Sehingga ketika ada orang yang melihatnya, banyak orang yang kemudian menjadi terpesona. Dan mendengar perkataan sang dukun yang demikian, Gus Nur Samsun dan Mbak Risa menjadi semakin yakin bahwa dukun Wanto memang adalah dukun yang sangat bejat dan terlaknat. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun untuk meminta pertanggungjawaban sang dukun cabul itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ini kan Mbak Risa, Wonten- Risa. Risa. Iya. Wonten keperluan apa? Saya kesini mau pasang susuk, Mbak. Pasang susuk. Iya. Di, Bisa? di sini saya perkenalkan, nama saya Jepri. Jepri. Iya, saya Jepri. Oh, ini lagi ada acara ya, Mbak? Iya, ada tamu dari Semarang. Oh, dari Semarang juga. Ya. Semarangnya mana? Ambarawa. Oh, Ambarawa. Saya Semarangnya Simpang 5. Gambarnya mau pasang susuk di mana? Maunya? Di mana ya? Di Enaknya mana? di mana, Mbak? Ya, namanya pemikannya buat laki-laki ya di Beda-beda. beda-beda. Nah, kalau perempuan enaknya di mana ya? Ya langsung di ini aja. Rumahnya pria aja. Boleh saya ngerokok, Mbah? Oh, loh. Mohon maaf ya, Mas. Iya. Saya ngerokok. Kalau wanita ya, kalau pria kan biasanya kelemahannya di situ. Mbaknya ngerokok nggak? Enggak. Enggak. Nah, Kelemahannya di situ di mana, Mbak? masa nggak tahu ya di sini. Di sini tuh di mana? Jadi- Gini kenapa ini kan jempol. Detail lah, Mas, langsung aja. Kok detail sih? Kan biasanya gitu. Oh. Oh, iya, alah iya. gitu. Iya, 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 iya. Kalau mau nikah buat pria kayak gitu. Terus ini lagi ritual mau apa, Mbak? Ini masnya udah, Mbak? belum, baru mau ritual harus datangan. Ritual apa, Mbak? Mau cari ilmu apa itu kekebalan. Oh, mencari ilmu kebal. Iya. Iya, iya, iya. Dan di sini begini, Mbak. Iya. Saya mengantarkan Mbak Risa. Ya. Jadi yang pertama silaturahim. Yang kedua di sini kami berdua tidak punya niat tujuan untuk pasang susuk, tidak ada. Ya. Tadi Mbak Risa sedikit bercanda. Ya. Langsung pada to the point-nya saja ya, Mbak. Ya. Mbak. Ya. Jadi gini, saya cuma mengantarkan Hmm. Mbak Risa ini untuk ada sesuatu yang pengen disampaikan sama Mbak Siswanto terkait dengan kakaknya, mbaknya. Mbaknya. Iya. Yang itu. Yang mbaknya yang namanya siapa? Rita. Rita. Iya. Mbaknya kenal? Dia kenal. Ya dulu dia pernah kemari minta susu itu. Minta dipasang susu. Terus akhirnya sekarang gimana, Mbak? Ngabarin Mbak nggak? Ya jarang. Lah kenapa? Ya. Lah kenapa? Kok jarang? Ya jarang kan sudah pasang susu itu dia. Mohon maaf Mbak, saya potong. Ya. Berapa kali datang ke sini, Mbak? Kalau nggak salah itu ada 3 kali. 3 kali datang ke sini. Ya. Dan saya dapat informasi dari keterangannya Mbak Risa bahwa kakaknya yang bernama Mbak Rita ini memang benar 3 kali datang ke sini. Katanya memang pasang susuk. Susuk. Nah, katanya keterangannya dari Mbak Risa ini pasang susuknya itu di tempat yang tidak lazim. Ya, sih. Nah, Dia cuma mintanya cuma gitu, kayak gitu dia mintanya. minta pasang susuk di tempat Apa itu namanya? yang ya di selakangan lah. Ya, itu Nah, lah. oke, di alat kelamin ya. Ya. Nah, jadi permasalahannya begini, Mbak. Nanti mbahnya juga bisa ngobrol-ngobrol, diskusi. Kita kan ceritanya diskusi. Kebetulan ada saksi juga, masnya juga. Ya. Jadi kami tujuannya berdua itu pengen bertabayun dan ataupun klarifikasi dari Mbak Siswanto terkait permasalahan tersebut sampai mbaknya atau kakaknya Mbak Risa ini hamil dan digugurkan. Dan penjelasannya, keterangannya itu katanya konon dari Saya. Mbak Siswanto. iya. Nah, bisa diobrolkan, saya pengen nyemak gitu. Kakak saya tuh kemarin saya tanya, Hmm. kok beberapa hari tuh auranya beda. Bedanya. Bedanya ya kayak orang hamil. Nah, Terus saya tanya tuh nggak jujur. ya. Terus kok berapa minggu itu dia keluar darah banyak di kamar mandi. Saya kan tanya, Mbah, Kak, kamu kenapa? Saya gugurin. Loh, anak dari siapa? Anak dari Mbah Dukun. Saya tanya, Mbah Dukunnya yang mana siapa? Mbah Siswanto. Ya. Ini bener sama Mbah Siswanto kan? Benar. Lah itu, terus apa yang Mbah lakuin sama kakak saya? Kok kakak saya jadi begitu? Iya tadi itu kan pasang susu. Berarti mengakui ya kalau Saya mbahnya mengakui, meniduri. ya. Tapi tunggu dulu. Udah berapa kali, Mbah? Saya 3 kali. Tapi yang di luar saya nggak tahu sama Mbak itu Mbak Rita. Sama om-om apa sama siapa saya nggak tahu. Soalnya kan dia kan mintanya susunya nggak wajar gitu.
minta susunya kayak gitu nggak wajar. Terus kok harus syaratnya begitu bagaimana ya Mbah? Kok bisa? Kok sampai syaratnya itu ditidurin? ditidurin gitu loh. Dia nggak punya uang. Ya, kesini nggak bawa apa-apa. Ya, kesini nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang. Saya kan minta mahar buat Ya. makan besok, itu aja. Dia nggak punya apa-apa, ini dia nawarin itu, mau digaulin sama saya. Cuma itu bisa upahnya. Padahal itu kakak saya itu berapa minggu mau lamaran Mbah? Kok bisa-bisanya? Saya kan nggak tahu tuh mbak saya. Dan begini Mbah, Ya. kok mbahnya mau pasang di tempat yang seperti itu gitu loh. Dia yang minta. Oh dia yang minta. Dia yang minta. Dia. Oke. Di saat sampean pegang, pasti kan pegang-pegang toh Mbah. Ya. Pasti jari sampean kan masuk toh Mbah. Ya. Nah, gini loh. Ya saya sih cuman nganter ya Mbah, cuman nganter Ya. menemani. Tadi sempat di mobil tuh marah-marah juga mbaknya ini. Itu posisi kakak saya pingsan atau gimana? Sadar? Ya, sadar, itu Oh, sadar. berarti mau sama mau. Mau. Oke. Gitu. Dan soalnya Mbak Risa ini tadi di mobil itu sempat marah-marah Mbak. Tetapi anehnya di depan Mbak Dukun kok nggak bisa marah gitu loh. Nah, makanya saya mau tanya sama Mbak Risa, kalau memang benar keterangan sampean tentang kakakmu, ya silahkan apa tujuanmu ngajak saya datang ke sini, silahkan diutarakan, saya ingin menyaksikan. Begitu aja. Jadi saya cuma mengantarkan. Dan saya dari pihak keluarga saya nggak terima Mbah. Ya, enggak terimanya gimana? Lah kenapa kakak saya harus hamil? Saya kan cuma menuruti apa kemauannya dia, ya tak? Saya minta mahar. Terus dia ke sini nggak bawa uang, nggak bawa apa. Terus kenapa Mbah lakuin kayak gitu? Saya ikuti kemauannya dia. Terus, Syaratnya emang harus gitu? saya kan cuma ngikuti kemauannya dia. Dia aku minta apa-apa nggak dikasih. Dia cuma tubuh satu ini aja. Kalau Mbah mau gaulin saya. Bener apa-apa. Mbah, kakak Ya. saya itu kerjaannya LC di bawah Ya. sana sini sama om-om. Loh. Tapi nggak gitu caranya Mbah kayak gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu soalnya mbaknya itu. Menurut cerita ada om-om, ada ini, ada janjian gitu. Benar kakak saya kerjaannya kayak gitu. Saya nggak mau tahu itu pokoknya. Saya kan cuma minta mahar. Sampai kakak saya hamil gugurin tuh anak tuh janin. Loh, gimana itu? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya mau ganti rugi Mbah. Ganti rugi Nggak mau apa? tahu. Nggak ganti rugi apa? Mbak, Mbak, biar Mbak, sampean jangan kayak gitu sampean. Hah? Duduk kamu. Kalau ngomong itu baik-baik. Jangan main-main tangan kayak gitu. Ini ngomong sama perempuan, Mbak. Ya saya, mbaknya ini ngomongnya melunjak mas. Ya wajar. Dia adiknya. Ya. Sampean jangan kayak gitu sampean. Ngomong yang baik-baik. Loh, pokoknya ngomong mbaknya rendah, saya juga rendah. Mbak tinggi aja, saya juga ikut tinggi. Tetapi cara sampean juga melayani tamu itu nggak benar, Mbak. Mana ada sampai pasang di tempat alat kelamin kayak gitu. Dia yang minta mas. Iya Saya nggak benar. ngasih ya. Dia yang minta. terus saya kasih. Tetapi sampean kan minta untuk maharnya kelon toh. Apa Mbahnya nggak bisa kalau nggak boleh pasang di sini? Dengarkan dulu, jangan salah paham. Saya nggak terima Mbah. Dengarkan dulu. Saya harus minta ganti rugi. Ganti Sekarang. gimana? Ganti apa? Uang lah. Uang apa? Saya nggak punya uang. Nah terus kenapa kayak gini masang-masang kayak gini? Masa gini ya? Katanya kalau nggak Gini, pakai gini uang loh Mbak, gini Mbak. nggak bisa. Ya. Intinya pekerjaanmu itu salah. Kelakuanmu itu salah. Dan saya datang ke sini ingin membenarkan, meluruskan permasalahan ini. Dan itu pekerjaanmu salah. Saya misalnya makan mas ya. Dari ini. Sampean bisa cari Katanya makan nggak punya uang, kok bisa makan dari ini? Gimana toh Mbah maksudnya? Mbaknya minta nyawa kan lebih banyak. Sekarang saya tanya, setiap tamu yang pasang susu, kamu kasih mahar, minta mahar berapa? Saya mintanya ya, saya ikhlasnya. Saya kelasnya. Saya nggak Sekarang saya ngajak. tanya Mas, kita sama-sama Semarang. Ya. Diminta mahar berapa pasang ilmu kebal dan sebagainya? Kurang lebihnya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Berdua, berarti 6 juta. Artinya sampai itu banyak duit. Ini baru tamu 2. Kalau sehari banyak, cuma 1 minggu. Oke, bulan, begini saja. Baru itu aja. Nasi sudah menjadi bubur. Ya, Pada sama-sama. intinya adalah sampai duduk sana. Gimana maksudnya? Pada intinya, Mbak, Ya. cara sampean itu sudah salah. Dan Ya, di sini betul. salahnya adalah sampean sudah pasang susu di tempat alat yang salah. Dia yang minta mbaknya ini, mintanya di situ mas. Minta di situ, tetapi sampean itu kalau misalkan dia tidak punya uang kan bisa disuruh pulang. Kenapa sampean malah minta mahar untuk berhubungan dia itu? yang menawarkan diri. Tadi sampean bilang, Ya. sampean minta mahar. Artinya yang minta kan sampean. Kenapa sekarang malah sampean bilang kalau dia yang menawarkan diri? Hah? Di sini sampean kan sudah tidak bisa dipegang omongannya. Kayak gimana mas? Katanya kesini kakak saya nggak bawa apa-apa. Iya nggak bawa apa. Terus sampean bilang minta pengganti maharnya. Dengarkan dulu mas. Waktu habis pasang susu itu ya, duduk di sini. Ya. Saya minta mahar, saya ikhlasnya aja. Terus kakak saya nggak punya Kakak apa-apa. kamu nggak punya apa-apa, Ya. Saya nggak punya apa-apa, cuma 1 tubuh ini aja, gitu. Saya ikhlas, gitu. Saya mau aja, lama saya ini nggak punya istri loh mas, Oh, nggak punya istri. nggak punya istri. Sekarang saya tanya, sampean tidak punya istri, Ya. artinya birahi sampean kan sampean salurkan kepada tamu-tamu, betul nggak?
Tergantung Mas. Kalau semua tamu yang tidak punya uang pasti sampean kan minta untuk berhubungan intim. Tergantung. Baik kan nawar ke dewe. Aku ora minta Mas. Tetapi cara sampean salah. Tapi mbahnya mau kan? Pekerjaan sampean itu salah, seperti itu salah, Mbah. Salah pripun? Ngene Mas yo. Uang dukun kena tak ndek bojo. Nak birahi tak kesalukan. Terus maine terus nanti Mas. Ya nggak tahu. Bocok li mbah apa? Nawar itu yo wis tak lakoni. Wis salah gue bener. Wong jenenge aku wis wong cemplung wong ireng ya ireng terus. Ajur. Pada intinya pekerjaanmu itu salah, jadi dukun itu salah. Pasang susu itu nggak benar. Napa ngarepe sampean ngono kuwi? Napa ngarepe kuwi ya ora? Apalagi kebal-kebal kayak gini nggak benar. Itu. Apalagi sampai nidulin perempuan itu nggak benar lagi. Pasang susu itu nggak benar. Dukun seperti ini nggak benar. Pasang benda susu di suatu tempat yang dimana tempat itu alat kelamin itu juga nggak benar. Banyak sesuatu yang nggak benarnya yang sampai lakukan. Dan saya datang ke sini ingin meluruskanmu. Saya suruh tobat sampean. Tobat ya waktu Mas. Tobat ada waktunya. Ada waktunya. Sekarang waktunya sampean tobat. Sampai sanggup. Sanggup? Kenapa nggak sanggup? Nah sampean mau nggak tobat? Aku belum bisa tobat hubungan sing. Terus kenapa bilang sanggup? Apa yang harus saya lakukan? Lawan aku dhisik. Sampean nantang saya? Iya. Yakin? Yakin sampean nantang saya? Yakin. Iya. Gimana men? Sikat. Sampean nggak kenal saya tak? Ora kenal Mas. Nggak kenal saya. Sampai kan wong adoh. Mas-masnya ada yang kenal saya nggak? Enggak. Nggak ada. Oke. Yakin sampai nantang saya? Yakin. Amre aku tak tobat. Ya tarane. Tak lakoni. Yakin. Soal ngalahnya aku. Benar. Benar. Sampai duduk Mas. Duduk aja. Gak ada yang sakti-saktian di dunia ini. Gak ada orang sakti. Diam. Aku jadi takut. Diam. Silahkan. Mau apa? Mana katanya sampean hebat, nantang saya. Hah? Silahkan kalau mau nantang saya. Tobat atau tidak? Belum. Belum mau tobat? Belum. Silahkan. Mau tobat atau tidak? Belum. Yakin nggak mau tobat? Pokoknya saya belum terkapar, saya belum tobat. Yakin nggak mau tobat? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad. Rupa kau amat dengan jagat gede jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda tadi sakasanya Allah berkakan malah haula wala quwwata illa billah. Dukun Wanto tetap keras kepala. Dia merasa tidak bersalah atas perbuatannya yang sangat bejat dan menyesatkan itu. Bahkan dia malah menantang Gus Nur Samsun. Jika dia memang ingin menobatkannya, maka terjadilah pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan sang dukun. Akan tetapi, pertarungan itu tidak berlangsung lama. Setelah berduel beberapa jurus, Gus Nur Samsun kemudian mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Setelah itulah sang dukun mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantamnya, sehingga tubuhnya langsung tumbang di lantai rumahnya. Tubuh itu tergeletak tak bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Mbah Wanto, sang dukun cabul yang terlaknat itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.